1, 2, 3. Hai guys, kita dari The Office Project. Gua Radit, Akbar, Nana, Vivi, Yesi. sama satu lagi Sensei. nggak ada sensei. Udah ada Sensei kemana? Pokoknya nggak ada Nana. Sensei, biar misterius Kang. Nah, tapi lu disebut namanya tadi. Nana Sensei. ya sebenarnya kan ada satu lagi kan. Iya. Iya. Bergas lagi. Ya, Guys lagi mencari jati ya, diri. dan suasana pun hening. Oke, terus Ini podcast pertama kita guys. Iya. Iya betul. Nah, kita debut nih Oh, dari iya. mana? Dari mana? Kok dari mana lagi? Kita dari tadi. Kenapa sih kita bikin podcast gitu ya? Iya. Kenapa sih kita bikin podcast? Awalnya tuh kenapa ya guys? Sering ngobrol sih karena kita ya. Iya, tapi kalau gue bilang mulanya biasa aja. Mulanya biasa saja. Jangan lupa masukin soundtrack Trolly Bell. Dapat kan? Lu pasti nggak tahu kan lagu itu apa? Beda generasi. Beda lagu ya? Itu beda lagu. Beda lagi bro. Dulu mah biasa saja. Iya. Jadi beda lagu. Emang Kita ini sebenarnya gap year-nya jauh banget guys, ya enggak? Iya. iya, Range-nya juga jauh 20-an sampai 40-an. Tapi kita kita bisa. disatukan oleh Podcast. gue kirain oleh perasaan. Enggak, kita tidak sedekat itu kok. Yes, jangan gitu dong. Iya, ini penolakan guys. Makan halus bro. Aduh. Dikit banget kalau gitu, Yes. Bungkus harapan. Ini kayak yes. Kok yes? Kok gue? Oke. Kita kerja 8 jam di kantor terus. Gue rasa sih gue ngeliat muka lu semua lebih lama daripada gue ngeliat muka istri gue kayak. Iya enggak sih? 8 jam pada terus kan? 8 jam kali seminggu 5 40 jam. 8 jam memang. Iya 8 jam. Malam nggak dihitung. Oh iya. Ekstra. Kayak gini kan malam. Waktu ekstra. Jadi daripada kita pusing mikirin kerjaan ya terus kita ngobrol-ngobrol nggak jelas, mendingan kita coba bikin Podcast. kok nggak ada yang nyaut sih, kampret banget. Gue tadi. Itu Sensei udah nyala. Suaranya bantuin tuh gitu. Gak berani jawab gue kalau Sensei belum jawab. Berani kita. Kalau quiz-quiz gitu biar Sensei yang jawab. Dan selain itu kita juga pengen give back to society. Dan kita pengen memberi ke masyarakat luas. Gimana kalau Lu semua jadi jadi karyawan. karyawan kayak kita. Iya. Gue yakin banyak karyawan-karyawan di sini yang bingung, bimbang dalam menjalani kehidupan perkantorannya. Yo. Tapi gue agak ngerasa gimana gitu sama pekerjaan karyawan sekarang. Kayaknya orang nggak mau banget jadi karyawan, pengennya jadi pengusaha lah, apalah segala macem. Kayaknya karyawan tuh terpinggirkan gitu. Nah ini kita berusaha ngebalikin pride kita sebagai karyawan. Benar. The pride of karyawan. Gue kayak orang bener aja gue ngomongnya. Kita pengen semua karyawan yang ada di sana tetap bertahan. Bangga. Buktinya kita sebagai karyawan kita bikin podcast. Bisa juga. Tadanya kita nggak bangga berarti. Nah, itu kita memberi manfaat. Gimana sih nih? Gitu. Karyawan-karyawan baru nih yang masuk, Iya, gimana sih caranya? Iya. Bahwa kehidupan karyawan itu nggak sejelek itu gitu ya. Iya. Atau nggak seenak itu. Betul juga. Iya betul juga. semuanya kayak gitu. Enggak semulus itu. Emang gimana, Kak? Kehidupan karyawan, Kak? Iya. Ngapa pakai Kak? Kan sensei. Senpai. Senpai. Tapi gue galau banget nih guys. Gue tuh lagi ada kerjaan tapi gue belum kerjain. Terus udah ditagih-tagih nih kayaknya. Nah, ini Jadi gue, bener nggak? Ya, aduh, kepikiran terus gue nih. Nih, ini salah satunya topik kita ya yang kita bakal kita bahas hari ini. Tunda pekerjaan. Sebenarnya kita bawain topik Gak ini apa-apa. karena itu tadi kita ada kerjaan nih. Kita ada kerjaan. Tapi Ya, nggak banyak kita kerjain. kerjaan. Tapi nggak kita kerjain. Itu memang lo nya aja karyawan. Oh, 8 jam ngapain aja? Nah, justru itu kita berusaha tolong dong bantu gue teman-teman kan gitu. Pasti banyak penyebabnya juga. Pasti banyak penyebabnya. Tapi ada nggak saat-saat dimana lu ngerasa, aduh ini kerjaan belakangan aja deh. Pasti ada sih ya kita. Kalau gue mah sering. Lu sensei. Jangan. Kayak gimana? Gimana menurut Wes? Pernah nggak lu Yes? Atau Luffy, pernah nggak lu udah nih gue kerjainnya belakangan? Kalau lu ini sering deh kan? Kenapa ya? Males. Kurang motivasi. Udah jadi
Jati diri. Nah inilah sebenarnya kan kalau misalnya sebagai karyawan kan itu sebenarnya menunda pekerjaan tuh Suatu hal hal yang yang- bukan yang biasa, tapi kayaknya banyak terjadi gitu. Banyak terjadi. Banyak terjadi kan. Hampir semua sudah merasakan kayaknya. Emang ada yang enggak? Gue baru pengen bilang gue enggak sih. Bohong lo. Kapan paling lambat dah? Pertanyaan pertama bukan ini kerjaan apa enggak? Paling lambat kapan Pak? Paling lambat kapan nih? Deadline-nya kapan gitu. Tahu-tahu udah deket deadline aja kan. Nah apa nih Mas yang bikin Macem-macem sih. Kalau gue sendiri karena kadang-kadang kalau gue kan jago ya. Males sih gue dengernya. Ini agak congkak ya. copak itu permainan gitu ya? Yo iya. Bagus gak umpan gua. Gue ngerasa gue jago. Jadi lu ngerasa bisa nyelesain itu dengan cepat gitu ya? Iya, gue jago bekerja. Jadi Oke sih. menurut gue sesuatu pekerjaan yang dikerjakan orang misalnya butuh waktu 1 minggu, menurut gue bisa gue kerjain dalam ya sehari lah. Orang butuh seminggu, gue sehari gitu. Bubar aja yuk, sombong. Oke guys, bye. Kalau gue sih gitu. Nggak tau kalau misalnya Yesi misalnya atau Sensei gimana Sensei? Kalau Yesi kayaknya ngeliatnya orangnya rajin sih. Parah banget sih Mas, tadi gue dihina-hina, sih diangkat-angkat. Parah deh, parah. Kalau Mari gue kita semuanya gue akhirin. jatuhin. Kalau gue semuanya gue jatuhin, gue konsisten. Coba Yes, lu kenapa Yes bisa menunda pekerjaan Yes? Gue kadang burnout, kadang perfeksionis. Burnout lu kecapean sama masalah Kebakar. Burn itu bakar. Burn itu kebakar, out keluar. Burn out. Kebakar di luar. Kagak. Kebakar Gue api apa? jenuh, Itu yang jadi jenuh. pertanyaan. Api cemburu. Gue mikirnya api asmara loh. Gue mikirnya api cemburu. Udah beda generasi udah. Burnout kenapa lu bisa burnout Yes? Kadang 8 jam sehari selama seminggu. Terus depan komputer. Kalau depan yang lain enggak? Kan kerjaannya gitu-gitu aja sebenarnya jadi karyawan tuh. Tapi hubungan kita Nggak Kurang ada. variatif ya, kurang variatif. Iya, kurang variatif sebenarnya. di sini kita sama kok. Iya. Ya, emang Sama-sama. kita juga sama kan sih. Tapi gini ya, lu kan masih muda kan? Iya Lu juga. pelaksana bahasa Inggrisnya kan eksekutif. Lu masih muda, eksekutif muda lu. Berarti Kang Nana nggak eksekutif dong. Terus yang kedua, kadang gue perfeksionis. Misalkan ada berkas nih yang harus disimpan rapih gitu. Nah, gue bakal ngerjain itu dulu padahal ada yang lebih urgent gitu. Kurang nyortir sih sebenarnya. Jadi lu lebih milih tampilan luar gitu kayaknya. Ya salah satu itu Loh, Tapi itu sering terjadi sih. sering terjadi ya benar. berarti ini tipe-tipe cewek Biasanya- stereotip. Tapi enggak, maksudnya enggak cuma cewek, cowok juga bisa Cowok juga mengalami gitu itu. Lebih banyak cowok kayaknya. Kayaknya untuk tampilan luar ya. Bener. Kalau gue sih ngerjain wepet waktu deh sih. Apa? Gue Mepet ngerjain waktu. wepet waktu. Apa? Sebel gak sih? Gue digituin kemarin Mas Akbar. Kamu lihat kamera di sana ada kamera, di kamera. Lambaikan tangan. Elsa, Elsa. Iya. Let it go. Dan kemudian Nyanyi dong. Let it go, tertak-tak terus. Tadi apa? Mepet waktu. Iya, gue mepet waktu. Sama. Kalau lu kan ngerasa jago ya. Enggak. Lu- Rasanya dilangin. Emang Jago emang jago. Kalau lu emang jago. Kalau gue emang mepet. Lo. Nah, kalau digabungin berarti jago mepet. Apa? Pepet terus. Pepet terus tarik. Enggak, soalnya kayaknya gue bisa ngeluarin kemampuan gue kalau udah mepet. Jadi kebanyakan orang kayak gitu kayaknya. Nah, gimana menurut Sensei? Menurut Sensei ini premis yang pertama kita Gue emang bahas. kampret lu, gue belum selesai. Enggak, gue udah ngambek gue. Udah, gimana Jadi, jadi menurut Sensei? Gimana kamu? Ini yang pertama kita bahas nih. Jadi ada beberapa tuh permasalahannya. Ada yang ngerasa jago, ada yang bisa pas mepet waktu, ada yang perfeksionis. Ada yang ngerasa burnout. Di ini nggak ada solusinya bro. Nggak ada solusinya. Semuanya menyebab. Tujuan bikin podcast biar menambah beban orang lain. Jadi kita mau give back to Sasa itu bukan give back solution, enggak, kita mau nambahin beban. Jadi lah kita mau berbagi. Itulah, berbagi kalau kita susah gitu. Iya, kalau susah harus dibagi, kalau seneng sendiri-sendiri. Iya. Jadi itu Kak, masalahnya. Jadi ada yang burnout, capek nih kan, sama kerjanya itu terus.
ada yang udahlah gue mepet-mepet aja, atau ada yang kayak gue emang bener-bener jago kan. Gue tahu dia lagi Solusi. begoin kita. Solusinya atau menurut Sensei gimana sebenarnya? Iya, sensei. Iya sensei. Ya kalau nggak ada solusi ini solusi rumah tangga. Oh, kalau burnout itu biasanya ngobrol sama teman biasanya. Kayak kita. Ya, Wah, kayak buat podcast kayak gini gitu, ngobrol. Mungkin keluar makan bareng. Tapi enggak, keluar makan bareng tuh menunda pekerjaan. Iya, benar. Nanti pas istirahat maksudnya. Oh, pasti. Oke. Terus kalau untuk yang jago-jago tadi gimana? Yang jago tadi Jangan sombong. Jangan sombong ya. Perbanyak ngomong, ngaji lah ngaji. Kalau yang perfeksionis gimana Kang? Perfeksionis sebenarnya bagus ya. kalau yang perfeksionis itu emang gimana ya? Pengennya kan sempurna terus ya. Ya nggak usah terlalu dipikirin itu. Iya. Yang penting jalanin aja. Kalau udah nyaman kan nggak apa-apa ya. Syukur-syukur jadi. Hati-hati di Nggak ghosting. usah mikirin terlalu jauh gitu. Yang bisa dikerjakan kerjain aja menurut gua sih. Gak usah mikirin ini harus perfeksionis harus apa pusing kalau gitu gua. Bikin prioritas ya. Nah ya itu kalau bikin Oke. prioritas ya. Jadi yang pertama harus bikin prioritas berarti ya. dulu ya. Yang paling deadline-nya yang paling apa namanya mepet itu yang paling duluan kerjain lah. Prioritas. Yang kedua apa Yes? Ngeluangin waktu. Iya lah. buat Kerjain. Harus ada waktu. Iya harus waktu. Niat lah men, penting tuh niat. Itu harusnya step pertama niat. Iya. Itu tadi yang pertama sebenarnya. Apa lagi? Dua. Sehari. Lanjutin lagi. Boleh Sarimi kalau masuk. Kita belum ada endorse. Sarimi pergi ke pasar. Yeah. Oh, yang kedua burnout tadi, Kang Nano bilang meluangkan waktu. Jadi yang pertama niat, yang kedua apa? Luangkan Meluangkan waktu. waktu. Betul. Yang Untuk ketiga, kerja maksudnya. Meskipun Bukan ya, untuk makan, tadi lu bilang untuk makan. Iya, terus jangan pergi itu. Keluar kan yang Iya. burnout nanti mungkin kita bikin sesi sendiri lah. Yes. Oh iya boleh lah. Untuk burnout bagaimana jenuh Next ya. gimana kalau orang jenuh kerja, tapi itu tadi lah salah satunya Waktu Iya. jenuh kerja meluangkan ya. waktu makan. Makan. Terus yang ketiga bikin daftar prioritas. Tapi memang penting sih data prioritas kalau gue Penting, bilang. penting banget. Karena beda antara apa kerja sama kayak yang lain ya. Misalnya lu nih anak-anak baru lulus nih, terus lu udah lama lulus nih. Udah lama. Kaca mana kaca? Antara lu menunda-nunda sebelum lo kerja sama menunda-nunda setelah lo kerja, karena setelah kalau lo kerja ada konsekuensinya kan. Ya kan? Betul. Pasti. Jadi kalau misalnya dan deadline-nya itu akan sangat berpengaruh. Reward dan punishment lah ya. Iya lah. Kita Kinerja. karyawan hidup dari gaji. Nah, gimana nih supaya niatnya bisa lebih strong gitu Kang? Niat untuk kerjain sesuatu. Ya harus termotivasi sih. Ada trigger berarti ya. Iya harus ada. Mungkin ada trigger. lecutan dari atasan gitu ya. Lu kalau ngerjain ini deadline-nya gitu ya. Maksudnya atasannya harus galak. Galak ya mungkin ya. Desakan. Kalau yang bagi yang jago yang suka mepet-mepet itu loh. Gitu, Pak. Iya. Kalau yang lainnya mah biar nggak nggak usah, kalian sombong kan lagi, sadar udah. sendiri yang jago mah tenang gitu. Kerja apaan gitu. Kasih kaca udah. Introspeksi diri. Ya kasih Justru kasih kaca. Gue ya. juga punya mantul. Wah luar biasa banget ya, gila. Gue nggak nyangka kita bisa ngomong kayak gini. Sorry guys, kalau kita agak kaku ya. Karena kita kurang keterampilan biasanya. baru perdana. perdana bro. Kita Perdana bro. Perdana. Tapi ya tadi Debut ini debut. biasanya ada namanya the rule of three. Jadi orang susah nginget kalau lebih dari 3. Jadi kalau kita ngasih tips sebenarnya kita ada sampai 99 tips kan tipsnya. Cuma lu gak bakal inget semua kan. Oh iya. Betul. Ini kan kita untuk karyawan-karyawan baru. Ini kalau capek itu kita mungkin perlu motivasi dari senior misalnya. Dari Mas Radit gitu. Dorongan moral ya. Moral Tapi mungkin spiritual. itu bisa juga. Tapi peer pressure ini dari sisi positifnya. Kan kadang-kadang gini, misalnya lu ke rumah makan nih kan. Lu sebenarnya nggak suka ikan. Tapi karena teman-teman lo maksa, udah kita makan di Fish Street. Fish Street kalau mau endorse, kita makan di Fish Street. Gitu kan. Akhirnya ya udah lo terpaksa ke Fish Street kan. Iya betul. Tapi mungkin kalau lo bisa mensurround diri lo sendiri dengan orang-orang yang kayak gue mensurround dengan orang-orang yang luar biasa nih, gue nggak cocok nih gue. Kalau lo bisa memposisikan lo dengan, tapi ini mungkin tambahan karena gue baru kepikiran karena lo memposisikan diri lo di teman-teman yang sesama ya, maksudnya bukan sesama dalam arti yang itu, tapi sesama
yang sama-sama semangat ya. Lingkungan jadinya ya. Iya, lingkungan. Iya. Jadi kayak misalnya kita nih di kantor nih tiba-tiba kan Dempsey, lu udah ngerjain ini belum kan gitu. Kan jadi lu semangat gitu ya. Nggak Iya. semangat sih, terpaksa karena lu semua udah ngerjain, gue jadi terpaksa Oh, ngerjain, jadi gitu. bisa jadi ya. Maksud gue itu. Maksud lo itu. Ya kan misalnya kayak, ini surat nih belum dikirim nih, lu dikirim belum? Tapi emang peer itu kalau kata gue sih penting banget kalau peer Iyalah, itu. Pak, selain peer Iya. apel. Habis itu nangka. Kayak ada lagunya tuh. Peer mangga pisang jambu. Lagu Jauh, apa, Kak? jauh. Oh jauh. Payah itu. Tahun berapa tuh Kak? Nggak relate gue. Gak relate. Generasi berapa ya? Gimana menurut lu ya? Bener nggak? Betul sih, lingkungan pasti berpengaruh sama diri kita sendiri Ya gitu. kan bayangin kalau si Vivi Benar. udah ngerjain kerjaannya, terus lu belum. Dia bisa congkak sama lu. Gue udah kerjain nih. Lo tinggal kipas-kipas aja. Kalau lu udah ngerjain apa yang Vivi belum, lu jadi tambah motivasi lu ke kantor. Iya. Untuk congkak sama Vivi. Untuk yang karyawan yang dengerin kita, jadi mesti bener-bener bijaksana ya. Jadi kadang-kadang ada memang ujangan kita ada U30, U30 tahun. Kayak timnas ya. Kayak timnas. Tapi ada juga yang over 40. Nah, yang tadi tuh untuk yang over 40. Kalau yang over 40 udah lah. Kadang-kadang ada yang all size juga, all size. Kalau yang outbreak nggak mungkin burn out. Gue kecapean aja. Jompo maksudnya. Yang jompo. Tapi kalau untuk yang faktor stres gimana nih Sensei? Karena masalah kan bukan hanya di kantor gitu. Nah. Pasti. Iya, mungkin sama pacar atau sama Kalau mau curhat bilang Siang aja. dan malam aku gitu. solusinya gimana? Tapi emang lingkungan kan ngaruh banget. Salah satu alasan lu seneng datang ke kantor mungkin karena lingkungan juga enak kan, maksudnya gitu. Saat ini juga salah satu faktor adalah lo WFH kan. Kalau WFH dibanding WFO itu lebih susah. Iya, mengatur Distraksinya waktunya. banyak sih Benar. kalau WFH. Iya. Prioritas. Iya, prioritas. Data prioritas hubungannya Nggak, sama tapi gini waktu. misalnya praktisnya ya, maksudnya biar kita nggak dibilang bodoh nih. Tipsnya mengatur prioritas gimana? Langsung aja bikin jadwal. Based on deadline atau based on Penting. konsekuensi? Konsekuensi. Deadline-nya ternyata misalnya ya 2 hari lagi gitu. Tapi kalau itu nggak selesai, wah habis kita misalnya gaji dipotong 20% atau 30% atau dipindahkan ke bagian yang lain gitu, misalnya untuk karyawan yang bergerak di bidang yang lain gitu ya. Nah, Iya. itu kayak gitu gimana, Bang? Ya konsekuensi juga perlu sih, harus penting konsekuensi kalau Nah, gitu. kalau gitu diurutinnya gimana nih? Harus seimbang sih menurut gua antara konsekuensi sama Kira pengen deadline. simbang antara kehidupan Wah. kerjaan sama kehidupan percintaan ya. Kalau dua-duanya bisa dikerjain sih nggak masalah sih. Nggak bisa. Kita kan Harus males. memilih gitu. Iya. Mana prioritasnya. Gitu. Kalau kita males. Kalau dari sisi Kita mau kita, kerjain cuma satu doang. kalau dari sisi kita yang pasti ya, yang konsekuensinya lebih berat atau lebih tinggi yang kita harus kerjakan berdua. Hanya saja mungkin ada apa kerjaan yang sudah mepet waktu tapi nggak ada efek ke depannya gitu. Betul. Misalnya katakanlah kita telat misalnya sehari atau 2 hari, punishment-nya nggak ada gitu. Misalnya sekedar ditegur doang. Tapi kalau misalnya kerjaan yang satunya dan telat, udah gitu misalnya selesai hubungan kita. Gitu. Hubungan Udah nggak kita. bisa di-stop. Nggak. Udah selesai gitu. Punishment-nya akan lebih berat, kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya ngerangkum pada dasarnya untuk karyawan-karyawan yang baru, untuk teman-teman yang baru dapat kerjaan, hati-hati dalam hal membuat kerjaan. Iya, betul. Hati. Karena bisa macam-macam tadi, misalnya Konsekuensi. perfeksionis, Iya. terus kayak burn out, Terus merasa jago, Jago, sombong, pakai- congkak, nggak pakai merasa. batil, kikir. Negatif. Banyak banget kamusnya. Kikil mas sate. Oh, Sebenarnya kenapa kita bawa salah satunya adalah karena salah satu idiom yang lagi ngetren di kantor kita adalah Gila Dempsey idiom. apa yang bisa dilakukan hari Pinter, kan? ini jangan dilakukan kemarin. Itu quotes atau apa idiom itu Quotes. Quotes. Quotes kan bahasa Inggris. Oh, idiom bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya ini. Masa sih? Udah lama ya kira-kira Gue 10 kata-kata tahun lah gue namanya. gak denger kata idiom. Kalau ini sebenarnya cuma masalah sudut pandang, Dempsey. Pandang. Ya kan? Kalau lu bisa ngerjain hari ini, berarti lu kerjain hari ini. Jangan kemarin lu kerjain, karena kalau lu kerjain kemarin, Belum tentu udah disuruh. Dan lo nggak tahu apa-apa. Karena lu ngapain ngerjain? kan mau gua suruh. Lu mau so loyal sama gue gitu. Salah lagi. Salah. Ingat kita karyawan posisinya delicate nih, teman-teman. Kita ada di tengah-tengah gitu, bisa didorong jatuh, ditarik jatuh juga. Ya harus seimbang ya kita.
Kalau gue tambahin saran lagi, Mana yang daftar penting? prioritas ya. Lu pakai aplikasi kan sekarang banyak smartphone, ya kan? Smartphone. Phone. Iya. Lu tinggal cari For smart aplikasinya. people, ya. Terus udah dimasukin situ daftar aplikasinya diurutin ya. Betul. Kayak checklist, Iya, betul. checklist. Jadi kayak checklist yang paling membahayakan karir lu taruh paling atas. Betul. Gitu. Atau yang paling rewarding. Iya, Kadang-kadang paling menunjang. Menunjang karir. Menunjang karir. Oh iya, betul. Ya kan? Cakep banget ya. Iya, lu bikin list, checklist ya tadi. Iya, betul. Checklist Checklist, tinggal checklist di HP, langsung aplikasi langsung. Nanti kalau ini keluar sendiri berarti ya. keluar sendiri. Langsung Ada email alert, aja ada aplikasi apa warning. namanya. Kita belum ada yang Agak, maaf ya kita tidak disponsor. Bayar dulu. Lu Ya. ngomong lu jangan betul-betul doang. Vivi dari tadi rapin rambut doang. Sorry guys. Ya kan? Kalau perlu yang langsung muncul di depan itu loh. Oh Not iya, post it. notes-nya. Iya, jadi begitu lo buka handphone langsung kelihatan gitu. Oh, notes. Jangan lu begitu buka handphone mantap. Iya. Ya kan? Yang keempat, Kalau jangan terlalu perfeksionis kan. Oh iya, Jangan terlalu benar. perfeksionis. Jadi Dan- jangan terlalu ya itu perfeksionis, tadi kan harus prioritas apa? sebenarnya. Harus realistis. Oh ya, realistis juga. Realistis aja, nggak usah terlalu perfeksionis mana. Betul. Harus realistis aja. kadang-kadang itu kita kerjain supaya dapat puja-puji, padahal sebenarnya kita dapat pujian di hari itu, tapi karena kerjaan yang lain nggak kita kerjain. Jadi malah kacau ya. Jadi Malah kita dimarahin nanti. Nah itu yang keempat. 4. apa ya? Harus ganjil. Harus yang ganjil, kelima. harus ganjil. Yang kelima apa? Yang kelima harus ada nih yang kelima. Ini obat hati apa? Oh, apa kan? Kalau cari motivasi apa ya? Kan nomor 5 nih. Berarti harus beli pernak-pernik yang memotivasi gitu maksudnya. Iya, kalau misalnya Bisa kayak jadi. Yesi sama Vivi kan dia ruangan kan dibikin kayak itu tuh, Iya semak sih, belukar aja tuh. kan. Kemarin Kang Nana beli tuh. Kutunggu jandamu. Bukan beli itu dari truk digergaji. Ada truk digergaji itu. Pantesan gede banget ya. Kanggo. Gimana? Itu ngaruh nggak? Ngaruh. banget. Untuk suasana ya berarti ini. Suasana kerjaan yang nyaman juga. Suasana hati juga. Terus, iya benar. Berarti termasuk juga nggak? Iya, naruh termasuk foto itu. pacar. yang Kalau ada. jangan naik lu turunin lagi. Ada. Sedih. Nggak ada. Untuk yang jomblo-jomblo ya. 8835 1335. Ketik rek spasi. Nanti Jangan bisa lupa SMS yang kamu dapat langsung dari handphone aku. kisaran Ada. umur 24 sampai 26 lah ya. Kalau cari motivasi itu bukan cuma kita cari di mana-mana, tapi dengan teman juga bisa. Wes. Itu termasuk nanti yang akan kita bahas juga tuh motivasi kan. Jangan takut, kita masih banyak lagi nanti yang bakal dibahas. Iya benar. Jadi Ini podcast nih going concern. podcast satu dan podcast selanjutnya saling nyambung ya. Jadi Ini harus jangan diikuti. sampai skip. Mantap. Influencer banget yoi. Gokil. Jadi Oke. Mantep guys. Jadi Oke. gua rasa sih kita segitu aja kali ya. Iya. untuk karyawan-karyawan yang masih di luar sana. Jangan Iya. patah semangat, harus Tetap. tetap motivasi buat diri lo rajin ke kantor. Doi. Kalaupun nggak ke kantor, buat diri lo untuk terus bekerja. Siap. Kalau Kalau ada- ada kerja lo nggak bisa beli iPhone guys. Yoi guys. Itu Kalau ada- status hidup juga. Jadi ya tetap Gitu guys. bertahan ya. Ya pokoknya bertahan, tetap memotivasi Ya, diri kita sendiri sip. buat bekerja menjadi lebih baik lagi. Oke. Iya. Kang Nana. Sampai jumpa guys. Gua Radit. Akbar. Nana. Yes sih. Nanti kita ketemu lagi di Podcast selanjutnya. Kita dari The Office Office Project. Sayonara. Bye. Annyeong. Terima kasih. Makasih.